Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rudiansyah, mahasiswa Sistem Informasi kelas 36 reguler B, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem multimedia, yang mana itu di dalamnya terdapat komponen, objek, tools, wawasan multimedia dan lain-lain. Kemudian nanti saya juga akan mereview tentang 3 proyek yang telah saya kerjakan, baik itu judulnya, tujuannya, serta manfaatnya bagi orang lain. Dan yang terakhir nanti itu mengenai pengalaman yang berkesan selama saya melakukan atau mengerjakan proyek tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian multimedia. Multi itu artinya banyak, sedangkan media adalah sarana. Jadi dapat kita artikan multimedia adalah sarana penyampaian informasi secara digital dengan menggunakan lebih dari satu elemen atau banyak, seperti menggunakan teks, gambar atau grafik, audio, video, animasi, dan interaktif link. Jadi yang saya sebutkan tadi merupakan komponen-komponen dari multimedia. Yang pertama itu teks. Teks adalah merupakan salah satu komponen di dalam multimedia. Teks ini dapat berupa kata, kalimat untuk menyampaikan informasi. Sedangkan grafik itu merupakan gambar yang terdiri dari pixel, beberapa ratusan atau ribuan pixel, yang mana gambar ini sangat menarik dimasukkan dalam multimedia yang membuat orang melihatnya lebih tertarik. Salah satu contoh grafik atau gambar itu adalah bitmap ataupun clip art. Kemudian yang ketiga itu adalah audio. Audio ini merupakan salah satu komponen dalam multimedia, yang mana audio ini dapat ditambahkan dalam multimedia berupa bunyi atau suara, seperti suara ombak, suara hutan, suara jangkrik, suara hujan, ataupun musik juga termasuk ke dalam audio. Contoh dari audio itu adalah berupa MP3, WAV, OGG, ataupun WMA. Kemudian komponen selanjutnya adalah video. Video merupakan salah satu komponen dalam multimedia. Video adalah merupakan gabungan dari gambar-gambar yang berurutan, yang bergerak secara cepat. Video ini sangat menarik dimasukkan ke dalam multimedia karena memiliki tampilan yang cukup menarik, sehingga orang yang melihat tampilan video ini akan mengingat apa yang dilihatnya. Contoh format video adalah MP4 bisa, MOV, dan lain-lain. Kemudian komponen selanjutnya adalah animasi. Animasi merupakan gabungan dari beberapa frame-frame gambar yang digabungkan dan dibuat seolah-olah hidup atau bergerak. Animasi juga cukup menarik jika dimasukkan ke dalam multimedia karena memiliki tampilan yang penuh warna, sehingga membuat orang yang melihatnya jadi tertarik. Kemudian yang terakhir adalah interactive link, yang mana interactive link ini adalah user dapat berinteraksi di dalam multimedia, yaitu yang mana kita bisa menggunakan mouse untuk mengklik objek-objek yang ada di dalam multimedia tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tools yang digunakan di dalam multimedia. Ada banyak tools yang digunakan dalam multimedia. Mungkin saya tidak akan menjelaskan semua, tapi beberapa di antaranya adalah Windows Movie Maker, yang mana ini merupakan tools yang dapat mengedit video, gambar, ataupun suara. Lalu ada
Adobe Premiere, juga memiliki fungsi sama seperti Windows Movie Maker. Kemudian ada juga toolsnya yaitu Filmora, Wondershare Filmora. Ini juga merupakan sebuah tool yang digunakan untuk melakukan editing dalam suatu pembuatan atau project multimedia. Selain itu juga banyak tool-tool yang lain seperti ada Photoshop. Ini merupakan tool yang digunakan untuk editing gambar. Kemudian ada juga Winamp. Winamp merupakan sebuah tool yang digunakan sebagai player dari suara yang hanya bisa memainkan suara ataupun memutar suara. Lalu ada juga media player. Media player merupakan sebuah tool yang digunakan untuk memutar video. Selanjutnya saya akan mereview 3 project yang telah saya kerjakan. Yang pertama itu project mengenai media informasi, yang kedua project mengenai profil organisasi dan profil diri, dan yang ketiga adalah project mengenai eksplor tempat wisata. Kita mulai yang pertama, itu project media informasi. Berikut videonya ada di atas saya. Project media informasi ini yang saya kerjakan, saya mengambil judul tips-tips ataupun cara mencegah kebakaran di rumah. Tujuan saya membuat proyek ini adalah untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran di rumah. Dan manfaatnya bagi orang lain adalah dengan saya membuat video ini, masyarakat jadi lebih paham dan teredukasi tentang cara-cara pencegahan terjadinya kebakaran dan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Kemudian proyek yang kedua, berikut juga ada videonya saya tampilkan di atas saya. Proyek yang kedua yaitu mengenai profil badan usaha ataupun organisasi dan profil diri. Di sini saya mengambil profil BPBD ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tujuan saya membuat video profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk lebih mengenalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat. Jadi di sini saya berharap BPBD tersebut dapat lebih dikenal masyarakat dan masyarakat lebih tahu apa sih Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu, seperti apa kegiatannya. Kemudian manfaatnya bagi masyarakat adalah masyarakat jadi tahu apa itu BPBD, dan jika suatu saat terjadi bencana, masyarakat jadi tahu kemana harus melaporkan kejadian tersebut. Kemudian untuk proyek yang ketiga yaitu proyek mengenai ekspor tempat wisata. Berikut videonya juga ada di atas saya. Video proyek ekspor tempat wisata ini saya mengambil judul yaitu eksplor tempat wisata Asia Farm di Pekanbaru. Yang mana tujuan saya mengeksplor Asia Farm supaya tempat wisata Asia Farm tersebut lebih dikenal oleh masyarakat dengan saya membuat proyek dan men-share-nya di sosial media. Jadi masyarakat lebih tahu tentang Asia Farm, apa-apa saja yang ada di dalam Asia Farm tersebut, dan manfaatnya bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang sebelumnya belum pernah pergi ke Asia Farm tersebut, jadi tahu tentang Asia Farm tersebut dan jadi tahu di mana lokasi Asia Farm tersebut. Selanjutnya mengenai pengalaman-pengalaman yang menarik selama saya mengerjakan proyek. Yang pertama itu saya jadi menambah ilmu saya dalam proses editing video ataupun gambar dan suara dengan adanya tugas proyek ini. Kemudian pengalaman yang menarik lainnya yaitu pada proyek ketiga, yaitu mengeksplor tempat wisata, di mana berikut ada videonya, di mana saya menjadi lebih percaya diri untuk tampil di depan publik ataupun umum, sambil ngevlog, bicara ke sana kemari tanpa menghiraukan orang-orang di sekitar. Jadi lebih membangun kepercayaan diri saya dan menambah ilmu saya tentunya
Dan mudah-mudahan dengan adanya proyek ini kedepannya saya akan mencoba untuk lanjut membuat proyek-proyek lainnya. Berikutlah pemaparan dari saya mengenai dari konsep sistem multimedia, baik itu komponennya, objeknya, serta toolsnya juga, dan review 3 proyek yang telah saya kerjakan. Jadi saya berharap proyek saya ini juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan akhir kata saya mengucapkan mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian pemaparan saya ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.